PPB Papua. Antara keindahan alam dan tantangan waktu. Berpuasa di Jayapura adalah pengalaman yang unik dan penuh kesan bagi saya. Sebagai ibu kota provinsi Papua, Jayapura memiliki karakteristik geografis dan budaya yang berbeda dibanding dengan daerah lain di Indonesia. Selama menjalani ibadah puasa di sini, saya merasakan perpaduan antara keindahan alam, kehangatan masyarakat saat berbagi, serta tantangan waktu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat. Durasi puasa yang berbeda. Salah satu yang saya rasakan adalah perbedaan durasi puasa dibanding dengan daerah lain. Jayapura berada di bagian timur Indonesia, yang berarti waktu subuh dan maghrib lebih awal dibandingkan kota-kota lain seperti Tasikmalaya atau Palangkaraya. Saat sahur, azan subuh berkumandang sekitar 4.30 WIB. Sementara waktu berbuka tiba sekitar 17.57 WIB. Meskipun durasi puasa hampir sama dengan daerah lain di Indonesia, ada tantangan tersendiri, terutama dalam menyesuaikan waktu sahur. Saya harus lebih tidur lebih awal agar bisa bangun sebelum subuh. Mengingat waktu subuh yang relatif lebih cepat dibanding kebiasaan saya di daerah asal. Keindahan alam yang menyenangkan. Salah satu hal yang membuat pengalaman berpuasa di Jayapura begitu berkesan adalah keindahan alamnya. Sebelum berbuka puasa dan menjalankan sholat maghrib, saya beberapa kali berjalan-jalan dengan rombongan IPB Rohis yang mengundang PPB kami untuk bersinergi membagikan takjil dan bingkisan sosialisasi CBP di beberapa tempat yang mungkin sederhana, akan tetapi merupakan cerminan masyarakat asli Jayapura. Kami membagikan takjil di Kampung Mu'alaf Wamena, Jalan Angkasa Pura, Jayapura Utara, Pondok Pesantren As-Salam Koya Jayapura, dan Pulau Kosong. Angin sepoi-sepoi dari laut serta pemandangan matahari terbenam memberikan ketenangan tersendiri setelah seharian menahan lapar dan dahaga. Khususnya pada saat kami menyeberangi bibir pantai sampai ke Pulau Kosong. Menggunakan perahu kayu bermesin menambah keseruan terombang-ambing oleh air laut. Tentu merupakan momen tak terlupakan bersama pengurus PPB dan IPB Papua. Bagi saya, berbuka puasa di sebuah pulau dengan suara deburan ombak adalah sesuatu yang sangat spesial. Beberapa kali juga saya berbuka puasa dengan ibu-ibu PPB di musola bersama karyawan Bank Indonesia. Dengan takjil yang sederhana, penuh keakraban dan keramah tamahan, kami mensyukurinya bersama. Tentu berbeda kondisi di KPW Papua yang mayoritas pegawai mutasi tidak membawa keluarganya untuk bermukim di Jayapura. Alhasil, setiap hari Jumat setelah seharian bekerja, pegawai banyak yang memilih berbuka seadanya dan lanjut sholat maghrib serta sholat sunnah tarawih bersama di musola Bank Indonesia Papua Nurul Iman. Percaya nggak? Bergabung dengan PPB merupakan wadah untuk saling bersilaturahim. Seperti halnya acara peringatan Nuzulul Quran di Bank Indonesia dan buka puasa bersama BMPD Papua. PPB juga diundang loh. Di saat yang penuh keberkahan tersebut, alhamdulillah, Ibu Ketua PPB Papua, yaitu Ibu Susan Fatur Rahman, turut membersamai. Kami manfaatkan untuk melakukan bakti sosial, yaitu pemberian bingkisan sembako kepada pegawai non-organik Bank Indonesia Papua. Sungguh suatu kebersamaan yang penuh solidaritas. Bukan hanya pegawai muslim, tetapi yang non-muslim juga kebagian bingkisan dari infak dan sedekah PPB organik. Memang benar apa yang kita berikan tidak seberapa, akan tetapi dengan kegiatan ini sangat menunjukkan keramahan dan keakraban di antara kami, istri-istri pegawai dan seluruh pegawai Bank Indonesia. Wah, Jayapura memiliki iklim yang cukup panas dan lembab yang membuat puasa menjadi sedikit menantang. Siang hari sering sekali terasa terik, terutama jika harus beraktivitas di luar ruangan. Oleh karena itu, saya lebih banyak menghabiskan waktu siang di tempat yang teduh dan mengurangi aktivitas fisik yang berat. Selain itu, harga bahan makanan di Jayapura cenderung lebih mahal dibanding dengan daerah lain, karena sebagian besar pasokan berasal dari luar Papua. Namun,
Hal ini tidak mengurangi semangat untuk menikmati berbuka puasa dengan menu sederhana tetapi tetap lezat. Kesimpulan, berpuasa di Jayapura memberikan pengalaman yang berharga bagi saya. Meskipun ada tantangan seperti menyesuaikan waktu sahur dan berbuka, serta menghadapi cuaca yang cukup panas, semua itu terbayar dengan keindahan alam dan kehangatan masyarakat muslim di sini. Alhamdulillah, saat hari terakhir menjelang mudik, kami sempat berjuang menghadapi tantangan waktu. Dari mulai berangkat dari Jayapura, Bandar Sentani, pukul 15.55 WIT. Masih dalam keadaan berpuasa melewati batasan waktu Indonesia Tengah, WITA, dengan perbedaan 1 jam, dan lanjut melewati batasan waktu Indonesia Barat, WIB, dengan perbedaan waktu 2 jam. Sekaligus merupakan tantangan yang penuh keberkahan, insya Allah. Subhanallah, kami diberikan kekuatan melampaui atau melalui tantangan waktu berpuasa yang lumayan bertambah 2 jam dengan total 15 jam sampai saat berbuka dan landing di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Kami selalu bersyukur karena bisa sempat berbuka dan menyantap hidangan berbuka dan takjil dari maskapai Garuda saat beberapa menit sebelum merapat ke Karbarata Terminal 3 Bandara Jakarta. Ramadan di Jayapura mengajarkan saya bahwa ibadah puasa bukan hanya soal menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang menemukan kedamaian dalam kesederhanaan, melatih kesabaran melewati tantangan waktu, menikmati keindahan alam sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mempererat ukhuwah Islamiyah dengan sesama umat Muslim. Bagaimana pengalaman berpuasa kalian di tempat masing-masing? PPB Provinsi Papua mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.